a mega project of China, where advanced technologies help it efficiently store energy during the day and continue working after sunset. According to the data by the National Energy Administration, listrik menjadi salah satu kebutuhan primer yang kini sudah berubah menjadi kebutuhan pokok. Soalnya, kalau nggak ada listrik, maka beberapa aktivitas manusia tentu bakal terhambat. Makanya nih guys, untuk mendukung ketersediaan listrik hingga beberapa puluh tahun ke depan, pemerintah selalu membuat inovasi terbaru soal sumber listrik. Misalnya, dengan membangun pembangkit listrik. Dan salah satu yang terbaru dan cukup inovatif ada di Cina. Pemerintah di sana membangun sebuah pembangkit listrik di area gurun. Lalu, kira-kira pembangkitnya pakai tenaga apa ya? Dan gimana cara membuatnya? Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, yuk disimak. Berikut ini Mimin bakal nge-spill proses pembangunan pembangkit listrik di gurun Gobi, Cina. Mulai dari di mana lokasinya, bagaimana proses awal, bagaimana proses akhir, berapa lama pengerjaannya, dan berapa anggarannya. Baru-baru ini, Cina lagi-lagi menggegerkan dunia dengan inovasi pembangkit listrik tenaga surya, alias pembangkit listrik dengan bantuan cahaya matahari. Pembangunan besar-besaran ini berada di daerah Gurun Gobi yang terletak di kota Dunhuang, Provinsi Gansu, Cina. Gurun yang secara spesifik terletak di Cina dan bagian selatan Mongolia ini terkenal dengan cuaca yang ekstrim dan ganas, sehingga sangat cocok untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, baik itu dari tenaga matahari maupun dari tenaga angin. Gurun seluas 1,3 juta kilometer ini memiliki karakter yang berbeda dengan gurun terkenal lainnya. Gurun Gobi lebih cenderung kering dan super panas di siang hari, namun bersuhu dingin saat malam hari. Tapi meski demikian, ini tentu modal awal yang sangat menarik ya guys buat dikembangkan. Minimal ya perlu bayar-bayar mahal lagi buat pembebasan lahan. Nah, dari 1,3 juta kilometer yang dimiliki Gurun Gobi, 20 kilometer diantaranya merupakan wilayah yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Saking luasnya nih, Gurun Gobi menjadi gurun ketiga yang terbesar di dunia setelah Gurun Sahara dan Gurun Arabia. Makanya sangat cocok untuk dipasangkan panel surya di mana-mana. Lalu kira-kira bagaimana ya tahapan awal pembangunan PLTS di gurun ini? Seperti umumnya pembangunan proyek di tanah air, pembangunan PLTS di Gurun Gobi juga diawali dengan perencanaan matang, termasuk memilih kontraktor yang bakalan mengeksekusi dan pemetaan wilayah yang bakal digunakan. Nah, untuk mega proyek PLTS ini sendiri digarap oleh Shouhang Resource Saving Dunhuang CSP Power Generation Co Ltd. Adapun eksekusi pertamanya adalah pembersihan gurun yang akan ditanami panel surya. Mulai dari membuang rumput-rumput liar, meratakan permukaan gurun, serta membuang sampah-sampah yang ada. Setelah itu, barulah dibuat lubang yang nantinya akan menjadi tempat berdirinya tiang panel surya. Oh iya, sebelum pemasangan panel surya, di PLTS Gurun Gobi ini juga dibangun sebuah tower dengan tinggi kurang lebih 260 meter. Tower ini berfungsi mengumpulkan semua energi yang dipantulkan cermin dan menjadi pusat penyerap panas yang nantinya akan menghasilkan energi penggerak turbin sebagai penghasil listrik. Tower ini sendiri letaknya berada di tengah-tengah PLTS ya guys, sehingga pemasangan cermin nantinya juga bakal berpusat ke tower ini. Jadi bentuknya bakal melingkar gitu dengan tower sebagai pusat lingkaran. Tadi dimulai dengan pemasangan tiang ya guys. Setelah itu para pekerja bakal memasang rangka atau bingkai yang akan menjadi penopang cermin nantinya. Sebelum memasang cermin, para pekerja akan memasang instalasi listrik terlebih dahulu. Beberapa kabel besar akan disambungkan pada instalasi panel surya satu sama lain dan terhubung ke tower. Kalau udah selesai, baru deh pemasangan cermin pada panel surya. Cara pasangnya terlihat mudah kok guys. Cukup memasukkan cermin ke dalam bingkai yang telah dibuat, lalu direkatkan. Nah, dengan ukuran wilayah kurang lebih 20 km, setidaknya ada 12.000 cermin yang digunakan pada panel surya PLTS ini dengan ukuran masing-masing cermin seluas 115 meter persegi. Wah, angka yang gede-gede banget bukan? Dan tak cuma banyak, instalasi panel surya yang digunakan ini juga memiliki kelebihan, yang mana cerminnya dapat berubah posisi sesuai dengan arah matahari.
Terus habis pemasangan, kira-kira bagaimana ya finishingnya? Setelah pemasangan instalasi panel surya yang butuh waktu dan tenaga ekstra, akhirnya sampai juga nih guys di tahap akhir. Di tahap ini, para pekerja bakal memastikan apakah seluruh instalasi panel surya berfungsi dengan baik atau tidak. Termasuk memastikan apakah sensor serta mesin penggerak panel surya mampu bergerak mengikuti arah cahaya matahari atau tidak. Setelah itu, tentu saja perbaikan permukaan gurun yang habis digali. Perbaikan ini terdiri dari pemadatan kembali serta perataan permukaan agar mampu dilalui oleh kendaraan operasional. Tak lupa pula panel surya ini harus dibersihkan secara berkala ya guys, yakni dengan menggunakan truk khusus yang dimodifikasi dengan sebuah alat pembersih. Alatnya ini berupa sikat halus yang dapat berputar sambil menyemprot air. Dengan demikian, debu-debu serta kotoran yang menempel pada cermin dapat dibersihkan dengan mudah. Terus dengan proyek seinovatif ini, kira-kira Cina butuh waktu berapa lama untuk mengerjakannya ya? Dilansir dari laman di snsolar.com, pembangkit listrik tenaga surya yang ada di Gurun Gobi ini mulai beroperasi sejak Desember tahun 2018 lalu. Hanya saja, belum ada sumber yang menjelaskan kapan proyek besar ini mulai dikerjakan. Namun berkiblat dari proyek pembangunan PLTS di Al-Kharsah, Qatar, yang juga masih masuk wilayah Gurun Gobi, proyek tersebut dikerjakan selama kurang lebih 2 tahun dengan ukuran tanah seluas 10 km persegi. Sedangkan PLTS Gurun Gobi memiliki ukuran tanah seluas 20 km persegi. Ya, hitungan kasarnya mungkin butuh waktu selama kurang lebih 4 tahun ya guys. Itu pun kalau pembangunannya lancar luncur. Nah, for your information, PLTS yang dibangun di Qatar itu menjadi pemasok listrik saat Piala Dunia 2022 kemarin loh guys. Makanya selama perhelatan Piala Dunia, stadionnya begitu terang benderang karena menggunakan listrik fotovoltaik yang memasok energi yang stabil dan juga bersih. Pasti pemerintah mesti merogoh kocek yang dalam-dalam nih. Coba deh guys, kalian tebak. Kira-kira berapa tuh biaya yang dibutuhkan Cina untuk mega proyek sebesar ini? Ternyata untuk membangun PLTS sebesar ini, Cina harus mengeluarkan biaya kurang lebih 430 juta US dollar atau yang jika dirupiahkan menyentuh angka 6 triliun rupiah. Nah, dengan proyek semahal ini, ternyata listrik yang dihasilkan juga tidak main-main, yakni sekitar 100.000 kWh listrik per jam. Dengan demikian, Cina sudah berjanji untuk mencapai puncak emisi karbon dioksida pada tahun 2030 dan mencapai netralitas karbon di tahun 2060. Secara, negeri satu ini merupakan negara teratas biang kerok pemanasan global dunia. Ya, kita doakan semoga janjinya bisa ditepati segera ya. Itu memperpanjang umur bumi. By the way, apa nih tanggapan kalian soal PLTS tadi? Kira-kira negeri kelas 62 bisa nggak ya membangun mega proyek yang sama? Drop tanggapan kalian di kolom komen yuk. Thank you update lovers.